Pertemuan orang-orang berilmu memang beda. Dalam kondisi darurat, dikejar-kejar pasukan penjajah, Yusuf menyempatkan diri menerangkan banyak hal tentang ketarekatan seperti yang diminta Abdul Muhyi. Kita bisa membayangkan betapa khusyuk dan bermaknanya pertemuan itu. Pamijahan mendapatkan berkah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di Jurnal Abah. Kali ini kita akan membahas dua orang tokoh yang dikenal sebagai waliullah, yaitu Syekh Abdul Muhyi dan Syekh Yusuf Makassar. Makam Abdul Muhyi hingga kini masih ramai dikunjungi orang. Tokoh ini dikenal sebagai salah seorang waliullah. Tempat peristirahatan Abdul Muhyi terletak di Pamijahan, Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya sekitar 70 km ke arah selatan dari pusat kota Tasikmalaya. Lokasi ini kemudian lebih dikenal dengan nama Karangnunggal. Dalam tradisi Islam, khususnya di Nusantara, setiap tokoh penyebar Islam selalu memiliki lingkungan sendiri yang lazim disebut pesantren. Demikian halnya dengan Abdul Muhyi, dipastikan dia memiliki lingkungan seperti itu dengan pusat dakwahnya Pamijahan. Di tempat itu terdapat sebuah goa bernama Safarwadi. Di dalamnya terdapat gundukan tanah yang menyerupai mimbar atau bebatuan persis seperti meja-meja belajar. Besar kemungkinan di dalam goa itulah Abdul Muhyi sering menyampaikan ilmu agama kepada para santrinya. Abdul Muhyi juga merupakan tokoh sentral tarekat Syatariah. Namun setelah dia wafat, daerah Priangan Timur mengalami masa vakum ketarekatan yang cukup panjang. Pengamalan dan perguruan tarekat yang berwibawa pada masa itu menjadi barang langka. Sampai kemudian berkembang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah melalui pesantren Suryalaya di Pagar Ageng, Tasikmalaya. Abdul Muhyi merupakan salah seorang murid terpenting dari Syekh Abdul Rauf Singkal dari Aceh dalam tarekat Syatariah. Melalui Abdul Muhyi, tarekat tersebut berkembang ke berbagai tempat dengan pesat. Abdul Muhyi ternyata punya kaitan erat dengan perjuangan Syekh Yusuf Makassar, ulama yang lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tahun 1037 Hijriah atau 1627 Masehi itu merupakan saudara seperguruan Abdul Rauf Singkal yang merupakan guru Abdul Muhyi dalam tarekat Syatariah. Yusuf banyak belajar ilmu agama di kawasan Timur Tengah. Dia kembali ke Indonesia pada tahun 1083 Hijriah atau 1672 Masehi. Yusuf kemudian menjadi orang penting di Kesultanan Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan Sultan Ageng menjadikannya sebagai menantu. Mereka bahu-membahu melawan penjajahan Belanda. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan penjajah pada 1862, maka Yusuf Makassar meneruskan perjuangan dengan cara perang gerilya. Dari Banten, pasukan perlawanan itu menuju ke Priangan Timur. Setelah sebelumnya menyusuri Sungai Ciseel dan Sungai Citanduy, lalu berputar lewat Parigi, maka dia sampailah ke sebuah tempat yang menjadi tempat berlindungnya. Abdul Hamid dalam bukunya Syekh Yusuf, seorang ulama sufi dan pejuang, menuliskan dengan rinci rute gerilya Yusuf dan pasukannya. Kemudian dia sampai di sebuah tempat bernama Karang atau Aji Karang. Hal senada juga dikatakan Az-Zumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Nusantara. Diungkapkan, Yusuf mundur ke desa Karang dan menjalin hubungan dengan seseorang yang oleh sumber-sumber Belanda disebut Haji Karang. Aji Karang atau Haji Karang sama-sama mengacu pada Abdul Muhyi yang bermukim di Karangnunggal yang dulu berada di wilayah Sukapura atau Kabupaten Tasikmalaya sekarang. Abdul Muhyi
memanfaatkan kesempatan bertemu dengan Yusuf Makassar untuk belajar dengannya, menanyakan penafsiran atas ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan doktrin mistis. Pertemuan antara dua tokoh agama itu terekam dalam koleksi karya-karya Yusuf Makassar di Perpustakaan Nasional Jakarta. Dalam salah satu naskah yang ditulisnya di kemudian hari berjudul Syuruti Al-A'rifi Al-Muhaqqiq, ulama yang produktif menulis itu menyebutkan, untuk sahabatku di kampung Rantau Beta, lalu kampung Baibul di negeri Mandala, sahabatku yang bernama Abdul Jalil, penduduk asli kampung tersebut, dan sahabatku Haji Abdul Muhyi yang tinggal di Kampung Karang. Tentulah pertemuan kedua wali itu bukan sebuah kebetulan. Pertalian batin yang kuat sebagai saudara seperguruan dalam tarekat dimungkinkan salah satu magnet yang membawa Yusuf ke Pamijahan dalam fragmen perang gerilyanya. Kedudukan Abdul Muhyi secara sosial politik di tengah masyarakat dan di mata kolonial Belanda memungkinkan Yusuf dan pengikutnya untuk sementara aman berada di tempat tersebut. Pertemuan orang-orang berilmu memang beda. Dalam kondisi darurat, dikejar-kejar pasukan penjajah, Yusuf menyempatkan diri menerangkan banyak hal tentang ketarekatan seperti yang diminta Abdul Muhyi. Kita bisa membayangkan betapa khusyuk dan bermaknanya pertemuan itu. Pamijahan mendapatkan berkah yang luar biasa. Selama itu, keberadaan Yusuf memang terlindungi, termasuk oleh warga yang siap mati demi ulama yang mereka cintai. Namun, dengan tipu muslihatnya, Belanda akhirnya berhasil memancing Yusuf keluar dari area pesantren Pamijahan. Dia ditangkap pada tahun 1683, lalu dibawa ke Batavia. Tidak lama berselang, Yusuf diasingkan ke Sri Lanka pada tahun 1684. Penjajah kemudian mengirimkannya ke Afrika Selatan dan tiba di sana pada 2 April 1694. Di kedua negara itu, Yusuf tiada hentinya berdakwah. Ulama ini kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di Afrika Selatan pada 23 Mei 1699. Sekian lama kemudian, pada tahun 1995, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Syekh Yusuf Makassar. Versi lain menyebutkan, Sultan Goa Abdul Jalil meminta pemerintah kolonial memindahkan jasad Syekh Yusuf ke Goa. Permintaan itu disetujui. Jasad ulama tersebut tiba di Goa pada 5 April 1705 dan sehari kemudian dimakamkan di Lakiung, Sulawesi Selatan.